Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 47, di dalam surat At-Taubah ayat 47, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang munafik yang tidak mau ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada ayat sebelumnya Allah mengatakan walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu bi'atsahum. Seandainya orang-orang munafik itu benar-benar sungguh-sungguh ingin berangkat jihad bersama engkau hai Muhammad, maka engkau akan melihat mereka itu bersiap-siap. Mereka sudah tahu akan jihad, cuma belum dipanggil. Seharusnya mereka sudah bersiap. Ternyata mereka tidak pernah melakukan persiapan. Ini menunjukkan mereka tidak punya kesungguhan untuk berangkat jihad bersama engkau Muhammad. Kemudian pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat 47, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenyataan jikalau mereka benar-benar ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hasilnya? Apakah pasukan kaum muslimin akan bertambah kekuatannya? Apakah akan memberikan kemenangan, keberuntungan dengan kehadiran orang-orang munafik di dalam saf mereka? Dengan banyaknya jumlah mereka, dengan banyaknya yang menolong kaum muslimin sehingga nampak oleh musuh kaum muslimin jumlahnya banyak, apakah ada manfaatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Seandainya mereka pun mau ikut bersama dalam rombonganmu hai Muhammad, wahai dengan para sahabatmu, ma zadukum illa khabala, mereka tidak akan menambahkan kekuatanmu kecuali hanya kehancuran saja. Ternyata adanya orang munafik, adanya tambahan orang munafik dalam pasukan bukan menambah kekuatan, malah menambah kerugian, menambah kehancuran. Kenapa? Di antara perbuatan mereka adalah kalau kamu membiarkan mereka ikut bersama rombongan Muhammad, wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata, mereka akan masuk ke dalam pasukan. Apa yang mereka lakukan? Dalam tafsir dikatakan mereka akan bergegas masuk ke dalam sela-sela kalian, di antara kalian, untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan adu domba sesama pasukan, sehingga membuat pasukan kemudian bukan bertambah kuat, malah bertambah cerai-berai. Yang menjadi masalahnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa fikum sama'una lahum, ada di antara kalian yang mau mendengar ucapan mereka. Beda kalau mereka sudah capek-capek nyebarkan fitnah, nggak digubris, dengar aja udah diam, jangan ngomong gini mau diadu domba antara sahabat ini dengan sahabat itu, antara orang muslim dengan muslim itu, diam.
Gak ada yang mau dengar ucapan kamu, bohong itu. Selesai. Gak disebarkan, selesai, mati udah ucapannya. Tapi masalahnya ada di antara kaum muslimin mau dengar, kemudian mensikapi. Ini yang Allah katakan yang menyebabkan nanti pasukan kaum muslimin bisa lemah gara-gara masuknya mereka di dalam saf kalian. Wallahu alimun bidzalimin. Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah fenomena yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, keberadaan kaum munafik di dalam rombongannya kaum mukminin. Nampaknya mereka memperbanyak kaum mukminin, nampaknya mereka dari zahirnya memperkuat dengan keberadaan mereka, ternyata kenyataannya adalah merekalah yang membuat kehancuran dari dalam. Merekalah yang membuat perpecahan kaum muslimin dari dalam. Merekalah yang menyebarkan syubhat di tengah kaum muslim mukminin dari dalam, dan ada di antara kaum mukminin yang terkena syubhat mereka. Maka dari awal mending gak usah ikut. Bersyukurlah kalian kalau mereka gak ikut, daripada kalian hancur dari dalam bukannya dihancurkan oleh musuh dari luar. Nah, ikhwas sekalian, sekarang di tempat kita ini mendapatkan gelar ustaz. Oke lah kalau ustaz, oke lah. Kalau ustaz itu lebih kita bawakan kepada semua pengajar agama, ustaz di kita ya di Indonesia. Sehingga orang ngajar TPA ustaz, orang ngajar ngaji anak di privat di rumah ustaz, orang bisa bagus bacaan Al-Qur'annya, tilawahnya, kemudian dijadikan imam ustaz. Oke, gak apa-apa. Tapi kemudian kalau diberikan gelar ulama, gak seandainya diberikan gelar cuma penceramah, setuju gak apa-apa. Sebenarnya sebagaimana dikatakan oleh seorang sahabat, kalau gak salah seanak Ibnu Umar, al-an kathura khutaba'ukum, sekarang ini banyak khotib di antara kalian. Apa itu khotib? Ya, hanya penceramah mengajak kepada kebaikan. Gak boleh emangnya? Boleh. Antum mau ngajak orang sholat tahajud, silakan. Antum mau menyemangati orang untuk sedekah, silakan. Gak perlu jadi ulama. Antum mengajak orang untuk berbakti kepada orang tua, silakan. Gak perlu jadi ulama antum. Antum berdiri setiap habis sholat subuh, misalnya di masjid komplek antum, ngajak orang untuk mari kita memperbanyak zikir. Karena Rasulullah SAW menyuruh memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Karena Rasulullah SAW dalam satu majlis beristighfar bisa sampai 70 kali. Silahkan. Gak butuh jadi ulama antum untuk mengajak seperti itu. Itu namanya khatib. Nah, bagi adik-adik ini misalnya, adik-adik yang tingkat sanawiyah, tingkat mutawassithah, tingkat sanawiyah, muncullah antum di media sosial. Ramaikan media sosial dengan ceramah-ceramahnya antum ataupun nasihat-nasihatnya antum, walaupun cuma 20 detik, walaupun cuma 1 menit. Jangan pernah ada yang mengatakan, "Ustaz, anak kan bukan ustaz." Untuk ngajak orang mari berbakti orang tua itu gak butuh ustaz. Untuk mengajak orang mari kita jujur itu gak butuh ustaz, gak butuh jadi ustaz dulu. Beda kalau antum ngomongnya kemudian antum bikin di media sosial, antum ngomong tentang hukum asuransi, itu nggak boleh. Kenapa? Itu harus ustaz, harus orang yang paham fikih syariah, fikih muamalah. Tapi satu-satu yang jelas mengajak pada semua orang yang sudah tahu, mari memperbanyak baca Al-Quran, mari memperbaiki tajwid Al-Quran. Butuh dalil. Ada khilaf di situ? Enggak ada. Muncul antum di situ, enggak apa-apa. Jadi kalau cuma khatib ngajak orang, enggak apa. Nah, lanjutan perkataan sahabat ini, wa qalla ulama'ukum, ulamanya sedikit.
Nah, yang jadi masalah sekarang ini adalah begitu khotib pinter ngomong, pinter nasihatin, pinter menyemangatin orang untuk sedekah, nyemangatin orang untuk sholat, zikir, langsung ketika muncul dibilang, ditulis di bawah fulan ulama. Nah, ini jadi masalah. Fulan ulama. Jadi kalau memperbanyak shaf kaum muslimin, memperbanyak orang memberikan nasihat di tengah-tengah kaum muslimin, tafadhol, enggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah adalah ketika ada yang masuk ke ranah ini, ke ranah dakwah, kemudian membuat kekacauan di tengah-tengah dakwah dalam bentuk apa? Penyebar syubhat. Dan masalahnya di antara jamaah ada yang mau dengar, ada yang terkena syubhat, sehingga tersebarlah di dalam para jamaah syubhat ini. Akhirnya terjadilah permusuhan antara jamaah ini dengan jamaah itu. Karena yang penyebar apa? Yang menyebarkannya ini dia membuat permusuhan antara dai. Itulah namanya syubhat. Nah, kalau yang seperti ini enggak butuh kalian masuk. Kalian masuk ke dalam ranah dakwah, bukannya memperbanyak, memperkuat kekuatan kaum muslimin, malah kalian mengacaukan saf kaum muslimin, sebagaimana orang munafik masuk ke dalam safnya orang-orang mukmin. Nah, disinilah ikhwah sekalian, pentingnya kita mengetahui siapa lawan, siapa kawan, siapa orang yang ucapannya bisa kita terima, bisa kita pegang, siapa ucapannya yang kita suruh diam, udah nggak usah ngomong-ngomong, itu bukan ranah kamu, ini bukan bagian kamu untuk ngomong seperti ini, malah menyebarkan fitnah kamu, membuat kekacauan kamu di sini. Siapa mereka? Nah, disinilah kita perlu mengenal siapa sih Ahlus Sunnah, siapa yang bukan Ahlus Sunnah. Nah, bagaimana cara mengenalnya? Di antara yang disebutkan oleh para tabi'in, yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, itu perkataan Abdullah bin Mubarak dalam hadis ketika Imam At-Tirmidzi menyampaikan hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yajma'u ummati au ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ya ikhwan. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak harus ada di hati antum semua. Apa? Innallaha la yajma'u ummati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala dhalalah. Allah tidak akan pernah mengumpulkan seluruh umatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan. Enggak pernah. Tidak boleh kita yakini ini pemahaman Islam di dunia sekarang ini nggak ada yang murni lagi, satu pun nggak ada yang murni. Sudah tercampur selama perjalanan 1400 tahun dari zamannya Rasulullah SAW. Zaman sahabat masih murni lah. Mungkin ada yang mengatakan zaman Rasulullah masih murni, masih ada Nabi. Zaman sahabat masih awal-awal sahabat masih murni lah. Sekarang ini udah bercampur, masuklah dalam falsafat Yunani, masuklah di dalamnya pemahaman-pemahaman ahlul kitab. Sehingga udahlah kalian yang mengaku yang penganut ataupun mengaku berpemahaman Islam murni, bohong kalian. Kenapa? Karena sekarang gak ada lagi Islam murni di dunia ini. Tidak boleh sama sekali kita meyakini seperti itu, Pak. Berarti kalau kita yakini seperti itu, seakan-akan kita mengatakan sekarang umat Rasulullah SAW gak ada yang benar. Pemahamannya sudah sesat.
Beda dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya. Ini keyakinan seperti ini keyakinan berbahaya. Jadi kita yakini bahwasanya Allah telah mengumpulkan umat ini semuanya sesat. Gak ada yang benar sama sekali. Tapi kalau kita tanya mayoritas sesat mungkin. Tapi di sana adalah ada ta'ifatun min ummati 'alal haq. Tetap akan ada sebuah ta'ifah, sebuah kelompok yang tetap memegang kemurnian Islam. Dari mereka lah kemudian tersebar pemahaman kembali sehingga nanti insyaallah akan memiliki kekuatan kembali, muncul kembali untuk memerangi Dajjal sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan semua orang mukmin yang masih ada imannya di dalam hatinya, yang merupakan salah satu tanda hari kiamat. Ini harus kita yakini. Akan ada, pasti ada. Pasti ada. Tapi semua orang sekarang bahkan mengatakan ribuan ulama dunia, seluruh ulama dunia, ini pemahamannya. Pemahaman mereka mengingkari Allah di atas arasy. Makanya ini yang benar. Enggak. Ada di sana. Walaupun mungkin mereka tidak tersebar, namun sedikit-sedikit demi sedikit akan tersebar. Ini keyakinan kita. Allah tetap, karena Allah sendiri yang mengatakan Allah yang akan menjaga agama ini. Kalau bukan gara-gara penjagaan Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. Karena serangan dari luar maupun dari dalam terhadap agama ini, terhadap pemahaman ini sangat keras. Serangan pemahaman, serangan fisik terhadap orang penganut ajaran agama yang benar ini sangat besar. Kalau bukan karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah, nanti kita nggak bisa mengatakan apa yang sudah terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman yang murni untuk agama ini, dan Allah sendiri yang menjaganya. Nah, kemudian lanjutan hadisnya adalah setelah kita ketahui Allah tidak akan menghimpun umat ini di atas kesesatan. Ada yang sesat, ada pemahaman yang menyimpang, ada, tapi tidak seluruh di dunia, tidak seluruh dunia. Itu harus kita yakini. Dan kewajiban kita adalah mencari pemahaman yang benar, yang masih berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah ala fahami salafil ummah. Kemudian lanjutan hadisnya adalah yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah selalu bersama jamaah. Berarti ada orang sesat, ada yang dhalal, tapi akan ada jamaah, orang yang benar, kelompok yang benar. Dan ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man syadda finnar. Barang siapa yang menyimpang dari kelompok ini, maka dia neraka. Dari 73 72 neraka. Kelompok ini yang benar, karena kelompok inilah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadisnya. Abdullah bin Mubarak ditanya, dan pantas kita bertanya, siapa jamaah yang dimaksud? Siapa jamaah yang dimaksud? Nah, kalau kita kembali kepada hadis-hadis yang lain, jamaah dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yaitu orang-orang yang masih berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu dan juga sunnahnya para sahabat. Nah, ini kan yang disebut adalah sifat karakter mereka seperti ini. Dan Abdullah bin Mubarak yang ditanya bukan itu, siapa orangnya. Yang ditanya nama. Siapa jamaah yang mau kita ambil ilmu dari dia, berpegang teguh dengan pemahaman dia, biar kita selamat, biar kita enggak menyimpang pada neraka. Ditanya Abdullah bin Mubarak, namanya bukan lagi siapa jamaah ya Ustaz yang dibela oleh Allah, siapa Taifah al-Mansurah, siapa al-Firqatun Najiyah. Kita jawab, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Itu semua tahu gitu. Itu orang yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Semua orang tahu itu.
Mereka yang mau tanya apa? Langsung spesifik. Siapa di zaman mereka yang untuk kita ambil ilmunya, berpegang teguh dengan dia dan dia termasuk jamaah? Abdullah bin Mubarak jawabnya umum dia. Jawabnya masih pakai hadis yang tadi. Beliau mengatakan Abu Bakar dan Umar. Kalau mau selamat berpegang teguh dengan jamaah, ambil pemahaman Abu Bakar dan Umar. Mereka bukan itu yang nanya ini, bukan itu maunya jawaban. Qad mata Abu Bakar wa Umar. Ya Abdullah, bukan itu ingin jawaban kami. Karena Abu Bakar dan Umar sudah meninggal. Yang lain, beliau menjawab fulan wa fulan. Enggak disebutkan dalam hadis siapa yang dimaksud. Fulan dan fulan. Ternyata yang disebut oleh Abdullah bin Mubarak juga orang sudah meninggal. Kata mereka, sudah meninggal juga fulan dan fulan itu. Siapa yang lain, ayo? Beliau pun mengatakan Abu Hamzah As-Sukkari jamaah. Kalian mau tahu mau jamaah, mau pegang teguh dengan jamaah, mau ikut seorang yang benar-benar jamaah, ikutin Abu Hamzah As-Sukkari. Bayangkan, mereka bertanya kepada ahlu sunnah, seorang ulama ahlu sunnah, siapa ulama lain yang bisa kita ambil ilmunya, yang berpemahamannya benar. Beliau mengisyaratkan ke seseorang bernama Abu Hamzah As-Sukkari. Dan saat itu beliau masih hidup. Nah, ini begini juga menjadi pedoman kita. Antum mau ngaji, mau ikut yang ini begitu, tanya sama Ustaz antum yang memang sudah antum yakin ini Ustaz adalah Ustaz yang memang mengajak kepada sunnah. Ini Ustaz ala fahmi, di atas pemahaman ahlul hadis, di atas pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Baik, Ustaz, di depan anak ada Ustaz gini, itu kenal nggak? Kenal. Terus gimana Ustaz? Jangan, saya kenal dia, jangan. Itu pemahamannya Mu'tazilah. Mungkin seperti itu. Itu dia berbahaya pemahaman dalam hal ini. Jangan. Jadi jangan sembarangan cuma kita langsung nimbrung, ikut, dengar, kena fitnah tuh. Kenapa? Ada di dalam rombongan ini orang-orang yang masuk tujuannya untuk menghancurkan dari dalam. Dan ada yang berhasil menjadi panutan. Bukan hanya rombongan jamaah, tapi dia bisa muncul menjadi ustad. Bisa muncul menjadi ustad kemudian menyebarkan. Itu pemahaman. Menyebarkan apa? Itu kelompok yang ngaku paling benar. Itu kan fitnah yang selama ini yang dilemparkan kepada dakwah salafiyah kan? Pemahaman kelompok yang mengaku paling benar sendiri. Pernah nggak ada seorang ustaz kita ceramah seperti itu, langsung ta'yin, langsung mengatakan kelompok kita lah yang paling benar, yang lain sesat semuanya. Malah mereka yang ada ucapannya tersebar di Facebook, tersebar di media sosial. Ucapan mereka bagaimana mengatakan kelompok mereka yang paling benar, ormas mereka lah yang paling benar, yang benar, yang lain neraka. Tapi yang kena lempar ya kita. Tapi itulah perang apa itu misalnya playing victim, seakan-akan mereka lah korbannya, tapi yang dilemparkan kepada kita. Siapa yang mereka itu? Yang masuk ke dalam ini. Muncul dekat, enak wajah orang, wah enak ceramahnya, enak ini. Kemudian muncul, sudah pemahaman tersebar. Akhirnya memisahkan diri. Oh iya, yang benar ustaz kita ini ustaz yang moderat. Kalau yang itu pemahaman yang mengaku benar sendiri. Kenapa seperti ini? Gara-gara ada yang mau mendengar syubhat dengan orang-orang penyusup ke dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan yang seperti itulah sifatnya orang munafik. Mereka bukan nyerang dari luar. Kalau nyerang dari luar enak kita. Siapa kamu? Itu kalau zaman dulu yang serang orang kafir. Kalau sekarang yang serang musuh, kelompok lain. Sekarang masanya mereka masuk dulu, terkenal di dalamnya, muncul, menyebarkan fitnah, kita dengar, misah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang munafik.
Nah, kaum muslimin dan muslimat yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan keyakinan-keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ashabul hadis yang disebutkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Yaitu yang sekarang kita bahas adalah wa yunkirunal khusumata fil qadari. Ahlussunnah wal Jamaah mengingkari, menjauhi perdebatan dalam masalah takdir. Mengingkari, tidak mau mendekati, menjauhi kalau ada yang berdebat dalam masalah takdir. Apa bentuk perdebatannya? Apa yang diingkari? Nanti akan kita lihat perinciannya. Namun sebelumnya, marilah kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para sahabat dan ucapan para ulama tentang sikap kita dalam masalah al-khawdu fil qadari. Apa itu namanya khawd? Berdebat, menjadikan takdir itu bahan perdebatan. Dalam hadis, kita mulai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Ada 3 hal yang Rasulullah SAW menyebutkan. Kalau disebutkan ini, diam. Jangan banyak komentar, diam. Yang pertama, idza dzukira ashabi, kalau kalian disebutkan tentang sahabatku, diam. Sahabat. Yang kedua, kalau kalian disebutkan tentang takdir, diam. Yang ketiga, kalau kalian disebutkan tentang nujum, bintang, perbintangan, diam. Apa? Nah, di sini mari kita lihat apa maksud disuruh diam. Ini hadis dalam riwayat Imam At-Tabrani. Nah, di dalam syarah dikatakan maksud diam di sini bukan berarti nggak boleh ngomong sama sekali. Kenapa? Ternyata para ulama mereka ngomong tentang sahabat. Dalam masalah apa? Keutamaan para sahabat, akhlak para sahabat, ilmu para sahabat, ucapan para sahabat, tertulis, tersebar sampai sekarang. Kalau para ulama semuanya diam, nggak ngomong-ngomong tentang sahabat, nggak ada kisah sahabat sampai ke kita. Ternyata sampai, berarti mereka omongin, mereka riwayatkan. Berarti ada yang diomongin tentang sahabat, ada. Terus yang dilarang apa? Yang dilarang adalah jangan sampai ngomongin tentang sahabat yang di sana mengandung celaan kepada sahabat. Dalam kasus apa? Dalam kasus pertikaian di antara mereka. Para sahabat pernah bertikai? Pernah. Terus antum mau masuk ke dalam detil pertikaian itu sehingga nanti akan muncul menghasilkan ini tercela, itu yang benar, ini tercela, wah ini kurang ngajar, itu mau seperti itu? Nah, itu nggak boleh. Sudah, kalau antum diceritakan tentang pertikaian antara sahabat, antara kelompok ini dengan kelompok itu, antara pasukan ini pasukan itu, udah diam. Ceritakan saja, jangan usah komentar. Kasus kejadian seperti ini, nggak usah komentar. Wah ini yang menyerang, wah ini jangan, diam. Kenapa? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai nanti gara-gara ke komentar pendengarnya jadi apa? Ada satu kisah. Seorang syekh cerita, ada orang yang ceramah khutbah menceritakan tentang pertikaian para sahabat antara Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Diceritakan di orang awam gini. Orang awam yang mungkin intelektualnya nggak sampai ke situ, akhirnya menyimpulkan, wah ternyata para sahabat tuh nggak ada yang benar juga kan. Nah, itu kan jadi kesimpulannya akhirnya seperti itu.
Nggak ada yang nggak benar juga para sahabat ya, nggak bisa diambil juga ilmunya itu. Sudah selesai udah itu. Kalau sampai kesimpulan seperti itu, akhirnya ilmu yang sampai kita akan kita tinggalkan. Itu para sahabat bertikai juga kok. Berarti ilmu ini kalau kita amalkan bisa bertikai juga. Itu yang nggak boleh. Makanya terkadang ada kasus kisah ilmu yang tidak perlu kita sampaikan kepada orang awam. Berupa apa misalnya? Kisah, cerita tuh walaupun kita nggak sampaikan kan nggak apa-apa. Tapi ilmu tentang apa yang dilakukan, apa perintah Rasulullah, apa yang wajib dilakukan, apa yang sunnah dilakukan, itulah sampaikan, nggak apa-apa. Nggak perlu sampaikan kisah. Jadi riwayat dari para sahabat sampaikan ke orang awam. Tapi kisah pertikaian para sahabat nggak perlu disampaikan. Kalau memang menyebabkan fitnah lebih besar, itu para sahabat, nanti orang awam menyimpulkan, sahabat juga kacau juga kok, jadi masalah tuh gitu. Dan ada kejadian-kejadian seperti itu. Jadi ada saatnya kalau kita mendengar kisah para sahabat, diam, nggak usah tanya. Kenapa gini ya? Kenapa gini ya? Sudah. Seperti perkataan Umar bin Abdul Aziz, insyaallah bagus sekali. Ketika ada orang mengungkit kembali, kenapa sih para sahabat tikai? Kenapa sih sampai berperang antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah? Kenapa sih? Maka Abdul Aziz mengatakan sebuah perkataan yang bagus sekali. Allah sudah menjaga pedang kita dari darah mereka. Maksudnya apa? Allah menciptakan kita, melahirkan kita di atas muka bumi ini bukan di zaman mereka. Sehingga seandainya kita di zaman mereka, mungkin kita sempat perang. Tapi Allah melindungi kita, nggak hadir di zaman mereka, kita hadir zaman sekarang. Jadi Allah sekarang sudah menjaga pedang kita untuk tidak dari darah mereka. Maka sikap kita sekarang adalah jaga lisan kita dari kehormatan mereka. Udah Allah jaga pedang kan? Ya, sekarang jaga lidah kamu. Jangan kemudian gara-gara kamu nggak hidup di zaman mereka, ngungkit kisah mereka sehingga ada celaan kepada salah satu di antara mereka. Ini nggak boleh. Ini yang dimaksud dengan kalau disebutkan para sahabat, diam. Jangan ada pencela. La tasubbu ashabi, kata Rasulullah SAW. Jangan kamu celah sahabatku. Ini Rasulullah ngomong seperti ini kepada sahabat juga. Ngomong jangan celah sahabatku kepada sahabat yang lebih lama Islamnya, yang untuk jangan kamu hina sahabat yang lebih dulu Islamnya. Demi Allah, kata Rasulullah, seandainya kamu menginfakkan, mensedekahkan emas sebesar gunung Uhud, gak akan tersaingi, gak bisa menyaingi sedekah mereka emas 1 genggam. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Fadilah amalan juga terkadang tergantung orangnya. Keutamaan amal itu bisa tergantung dengan amalannya, bisa tergantung dengan waktunya, bisa tergantung dengan tempatnya, bisa tergantung dengan kepada siapa dia beramal. Sedekah misalnya, sedekah kepada ini dan kepada itu bisa beda keutamaannya, bisa juga siapa yang melakukannya. Ibadah yang sama, yang melakukan ini bisa beda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda apanya? Beda hatinya. Beda siapa duluan hijrah, siapa duluan Islam. Ini sahabat atau bukan, beda. Kalau disebut sahabat, tetap pertikaian di antara mereka, diam. Adapun menyebutkan keutamaan para sahabat, ilmu para sahabat, silahkan. Ini dilakukan oleh para ulama salaf. Yang kedua adalah jika disebutkan tentang perbintangan, bintang-bintang, diam. Maksudnya diam apa? Ini kita sudah pernah membahas ini dalam kitab Tauhid, yaitu bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah zinatan lis-sama, sebagai perhiasan untuk menghiasi langit. Yang kedua sebagai pelempar
melempar jin yang mau mencari, yang mau mencuri berita dari langit. Au rujuman lisyayatin. Yang ketiga, Allah menciptakan bintang adalah wa bin najmi hum yahtadun, yaitu untuk penunjuk arah bagi orang-orang yang berada di tengah lautan, bagi orang yang berada di tengah gelap gulita, tidak tahu arah mana, arah utara, arah selatan, mereka bisa melihat dengan bintang. Itu ada ilmunya sendiri. Selain yang ini, diam. Jangan tambah-tambah. Jangan tambah-tambah lagi. Oh, bintang ini gara-gara bintang ini. Gara-gara muncul bintang ini, gara-gara muncul bintang ini, gara-gara muncul bintang itu, maka terjadilah, maka diam. Karena kalau selain ini antum ngomong-ngomong bisa membawa pemahaman antum, oh kalau begitu benar toh, benar toh, benar toh. Itu bisa menyebabkan kesyirikan di dalamnya. Dan na'udzubillah min dzalik, pemahaman ini masuk ke dalam tubuh kaum muslimin di tengah-tengah anak-anak muda, yaitu orang-orang yang terpengaruh dengan budaya barat, yang tidak dibentengi dengan akidah yang benar sejak dini di tengah-tengah kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu? Yaitu tumbuhnya pemahaman bahwasanya kalau bintang jatuh, melihat sebuah meteor jatuh, meteor itu saatnya apa? Berdoa. Ya. Ini bukan pemahaman Islam. Jadi kalau mereka, ini pemahaman orang-orang penyembah bintang. Jadi kalau ada bintang jatuh, oh mereka memohon kepada siapa? Bintangnya jatuh. Bikin permohonan bintang jatuh. Masuk ke dalam tengah-tengah anak-anak muda kaum muslimin. Mereka kalau melihat bintang jatuh, bikin juga permohonan. Walaupun mungkin mereka tidak minta sama bintang, tapi minta sama Allah. Tapi di saat bintang jatuh, jadi di sini mereka meniru apa? Cara beribadahnya mereka, walaupun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini khawatir ke depan, akhirnya dianggap bintang inilah yang memberikan. Ini harus kita khawatirkan, harus kita ajarkan kepada masyarakat. Sebagaimana sekarang ada orang yang masuk juga ke dalam tubuh kaum muslimin, yaitu ketika ulang tahun, ketika meniup lilin, itu saat permohonan, berdoa. Mau tiup lilin, jangan dulu. Kenapa? Bikin permohonan dulu. Akhirnya tiup lilin. Ini dari mana ini? Berdoa ketika itu dari mana? Dari kaum muslimin? Bukan. Dari mereka, orang-orang kafir, masuk ke dalam tubuh kaum muslimin. Walaupun mungkin kita katakan kamu masih berdoa kepada Allah, tapi di saat ini, ini mencontoh cara ibadah mereka saat meniup lilin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan kita anggap misalnya remeh, itu nggak akan mungkin saat terjadi. Sudah terjadi itu di tengah kaum muslimin. Perlu kita bentengi diri kita tentang percaya kepada bintang-bintang, apalagi tentang zodiak itu. Dulu teman saya waktu saya SMA, saya alhamdulillah sejak SMA sudah tahu nggak boleh percaya itu. Kenapa saya bisa tahu ya? Pokoknya saya tahu lah waktu itu nggak boleh percaya zodiak. Nah, ada teman saya setiap hari Ahad ya waktu itu ya, di koran ya, nggak ada zaman media sosial, di koran setiap hari Ahad ada baca zodiak. Dia setiap baca zodiak kalau sudah ada keuangan ada bermasalah, itu dia khawatirnya bukan main. Waduh, gimana ya? Kenapa? Katanya keuangan saya bermasalah ini. Pekan ini kamu, na'udzubillah min dzalik. Lebih percaya kepada orang yang ngarang-ngarang cari duit di koran ini daripada kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lanjutannya adalah wa idza dzukiral qadar fa amsiku. Kalau kamu disebutkan tentang takdir, diam. Apa maksud diam di sini? Enggak boleh membahas tentang takdir. Para ulama sudah menulis tentang beriman kepada takdir, bahkan menulis kitab
tersendiri dalam masalah takdir, Kitabul Qadar. Bagaimana kita beriman kepada takdir, bagaimana kita membantah orang-orang yang qadariyah, bagaimana kita membantah orang-orang jabariyah, dibahas oleh para ulama. Terus apa yang dilarang beriman? Kalau kita disebut takdir, suruh diam saja, jangan banyak ngomong. Apa bentuknya? Nah, mari kita lihat hadis yang berikutnya. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui para sahabat. Sahabat menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabat. Kemudian para sahabat mengatakan, wa nahnu natanaza'u fil qadar. Kami sedang memperdebatkan tentang takdir. Maka faghadiba hatta marra wajhuhu hatta ka'annama fuqi'a min wajnatihi rumman. Rasul ketika mendengar para sahabat lagi berdebat tentang takdir, maka beliau marah, dan nampak marahnya dari beliau adalah merah mukanya, wajah beliau, seakan-akan dari pipi beliau ini ada biji-biji buah delima. Ini ungkapan bahwasanya wajah beliau memerah, merahnya seperti buah delima, jadi merah delima gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, abi hadza umirtum am bihadza ursiltu ilaikum. Kalian diperintahkan untuk ini ya? Apakah untuk ini kalian diperintahkan? Apakah untuk ini aku diutus? Yaitu memperdebatkan tentang takdir. Maka beliau mengatakan, ini adalah pertanyaan retoris, pertanyaan apakah untuk ini? Itu jawabannya sebenarnya enggak, tapi enggak perlu jawab. Ini pertanyaan yang enggak perlu jawaban, pertanyaan pengingkaran. Beliau mengatakan, innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadzal amr. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur gara-gara mereka memperdebatkan urusan ini. Apa bentuk perdebatannya? Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bentuk perdebatannya adalah malakum tadribuna kitaballahi ba'dahu bi ba'din. Ini dia bentuk perdebatan dalam takdir yang kita disuruh diam, adalah ketika kita jadikan takdir sebagai perdebatan untuk menghantam ayat Allah dengan ayat Allah yang lain, menjadikan kayak Al-Quran ini kok bertentangan. Dasarnya apa? Gara-gara kita sedang ngomong takdir, akhirnya kita bilang ayat Al-Quran yang bertentangan, yaitu tadribuna kitaballahi ba'dahu bi ba'din. Kamu jadikan kitab Allah itu kalian hantam satu sama lain, ayat ini dengan ayat itu. Apa contohnya? Ini dasar kita bikin seakan bertentangan apa? Takdir. Ya, takdir kita jadikan dasar bertentangan. Apa contohnya? Yang ini, perhatikan. Yang banyak orang-orang liberal juga mempertentangkan hal seperti ini, yaitu mereka mengatakan gini. Ini anak contohkan ya, bukan berarti untuk perdebatkan ya. Ini untuk jangan untuk perdebatkan model gini. Diam, kalau ada yang ngomong seperti ini, diam saja. Apa itu? Nanti mereka ada yang mengatakan gini. Allah suruh kita mendakwahi orang kafir kan? Iya, jawabannya. Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi Abu Lahab kan? Iya.
Allah nyuruh Rasulullah SAW mendakwahi Abu Talib kan? Iya. Allah sudah mentakdirkan Abu Talib nggak akan terima dakwah kan? Iya. Ayo. Jadi mereka cara ngomongnya mereka gitu, membuat kita kemudian iya ya. Kalau gitu, kenapa nggak usah suruh dakwah sama sekalian? Udah disuruh dakwah, tapi Allah mentakdirkan dia meninggal dalam keadaan kafir. Apa gunanya dakwah? Ayo, mau jawab apa tuh? Mau jawab apa? Makanya disuruh diam saja, jangan ngomong. Karena nggak ada jawaban. Allah nyuruh iblis sujud. Iya. Terus Allah sudah mentakdirkan iblis nggak sujud kan? Allah sudah mentakdirkan iblis nggak akan sujud kan? Sejak 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi kan begitu kan? Iya. Terus, nah kata-kata terus ini diam kita sebenarnya. Mereka ngajak debat di sini. Mereka ngajak debat tentang Allah nyuruh gini. Terus Allah sudah mentakdirkan mereka mati dalam kekafiran. Kok disuruh tapi ditakdirkan gini? Kok disuruh gini tapi ditakdirkan gini? Kok disuruh gini? Ayo ini mereka menghantam ayat Al-Quran dengan ayat lainnya berdasarkan takdir. Kalau memang sudah ditakdirkan, ngapain disuruh? Kalau memang sudah ditakdirkan jadi mati dalam kekafiran, ngapain didakwahi? Capek-capek aja tekan nggak? Ayo. Ini sini kalau sudah sampai ke sini perdebatan, diam. Nah, ini yang dikatakan faida dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau kamu disebutkan tentang takdir yang sudah sampai sedetil mau memperdetil, yaitu dengan kata-kata kenapa. Ya ini kata-kata harus kita ambil dalam takdir yang kita suruh diam. Kalau sudah sampai kenapa, ngapain, untuk apa, kalau memang sudah ditakdirkan, kenapa dia tidak ditakdirkan gini? Kenapa dia memperjuangkan Islam, memperjuangkan dakwah, kok matinya dalam keadaan kafir? Kenapa yang itu sudah musuh Islam sepanjang hidupnya, sebelum mati baca syahadat, kok dia masuk surga? Yang itu memperjuangkan Islam sepanjang hidupnya, ujung-ujungnya nanti kemudian murtad, kok masuk neraka? Sudah sampai ke sini kata-kata mengapa, kenapa Allah mentakdirkan gini, Allah menciptakan gini, Allah menentukan gini, diam. Ini bukan ranah untuk perdebatan. Inilah sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau antum detil ke sini, dal, sesat antum. Dan kalau itu jadi panutan memperdetil ini dalam jamaah antum menyesatkan para jamaah. Tapi yang juga diperintahkan Ahlussunnah wal Jamaah adalah diam. Gak boleh. Yang harus kita yakini tentang takdir, apa yang dipelajari yang disebut oleh para ulama tentang takdir, tentang iman kepada takdir, cara-cara beriman kepada takdir, hadis-hadis tentang iman kepada takdir. Nah, itu sebarkan kepada masyarakat. Tapi sudah sampai dengan alasan kenapa ini mati gini, kenapa Allah menciptakan gini, kenapa ditentukan gini, kenapa, diam, nggak boleh. Kenapa kita diam? Nanti kan kita sebutkan kenapa kita diam. Baik, fadhal, adzan.
حي على Baik, mari kita lihat bagaimana sikap para ulama salaf dari para sahabat dan para ulama-ulama setelah mereka tentang kenapa kita dilarang untuk memperdebatkan ataupun mempertanyakan. Kalau debatkan sama orang lain ya, debat sama orang lain. Enggak, ini kalau dengan diri kita sendiri mempertanyakan tentang takdir, yang itu dinamakan juga al-khawd. Khawd itu berbicara lebih dalam. Khawd itu dalam bahasa Arab, khawd itu adalah sedang bergerak di dalam air. Berarti kita masuk ke dalam sesuatu kemudian kita memperbincangkannya. Kenapa? Nah, disebut di sini dari Ibnu Umar, seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, beliau ketika ditanya tentang takdir, beliau menjawab, syai'un aradallahu alla yutli'akum alaihi. Sesuatu takdir itu sesuatu yang Allah maunya kalian enggak usah tahu. Fala turidu minallah ma aba alaikum, maka kalian jangan mau sesuatu yang Allah enggak mau kalian tahu. Maka kalian juga jangan mau tahu. Harus ada sikap kan, enggak usah mau tahu sesuatu yang Allah enggak mau kalian tahu. Masya Allah, itu sikap para ulama. Allah enggak pingin kalian tahu, enggak sanggup, akal kan enggak sanggup ke situ. Terus kalian mau tahu, nah itu berarti kalian ingin merusak akal kalian. Maka fala turidu ma ya'allahu alaikum, dan kalian pingin tahu sesuatu yang Allah enggak pingin kalian untuk tahu. Masya Allah, ucapan Ibnu Umar ini. Ucapan Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang takdir. Ada seseorang bertanya, ata rajulun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu faqala. Ada orang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib 3 kali tiga pertanyaan yang sama. Ali bin Abi Thalib mengungkapkan sebuah ungkapan yang berbeda tapi maknanya sama. Masya Allah.
Ditanya, akhbirni anil qadar. Tolong beritahu aku tentang takdir. Apa itu takdir? Nah, Ali bin Thalib tahu ini orang mau mungkin takdir. Maka beliau menjawab, tariqun mudlim fala taslukhu. Takdir itu jalan yang gelap, jangan kamu lalui. Kenapa kalau kamu lalui? Sesat. Cari jalan yang terang yang sudah jelas-jelas perintah Allah, perintah Rasulullah, ibadah. Itu. Ini mau tanya-tanya tentang takdir. Kalau mau tanya tentang ibadah, bagaimana cara ibadah ini, cara haji, bagaimana cara haji, cara sedekah, cara zakat, itu yang tanya. Itu terang gitu. Petunjuk Allah SWT, petunjuk Rasulullah. Ini kamu tanya tentang takdir, kenapa gini, kenapa gitu? Itu gelap. Jangan kamu telusuri. Tanya lagi. Akhbirni anil qadar. Apa itu takdir? Sampaikan. Beliau menjawab, bahrun amiq fala talijhu. Takdir itu lautan yang dalam. Jangan kamu masuk, jangan kamu berenang. Tenggelam kamu nanti. Jangan celakakan kamu sendiri. Enggak akan ketemu dasarnya. Kalau kamu mau tahu dasar, enggak akan ketemu. Tanya lagi, akhbirni anil qadar. Tanya lagi, apa itu takdir? Beliau jawab, sirrullah fala tukallifhu. Rahasia Allah. Jangan membebani diri untuk tahu. Masya Allah. Kita rahasia orang aja. Setiap kita tanya, di mana sih kamu bertemu dia? Ada satu orang bikin podcast, ketemu dengan seorang di sebuah tempat rahasia. Semua orang lagi nyari dia. Dia buronan. Jadi buronan, tapi gak didapatkan. Tapi dia berhasil nemuin itu podcast. Kemudian ditanya, di mana sih kalian bertemu? Saya sudah berjanji untuk tidak mengungkapkan. Di mana sih? Rahasia. Di mana sih? Rahasia. Atau mau nebak-nebak? Mau nebak-nebak rahasia orang lah ini? Gak akan ketemu. Walaupun tempatnya mungkin terbatas se-Indonesia atau se-Papua misalnya, gak akan ketemu juga. Walaupun bisa nebak-nebak kan. Nah, ini rahasia Allah yang alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang gaib dan yang terlihat. Atau mau ngorek-ngorek rahasia Allah, la tukallifhu, kata Ali bin Thalib. Jangan kamu membebani diri untuk tahu. Insyaallah jawaban yang semuanya berujung pada satu, yaitu diam saja, terima saja. Baik, kita lihat ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim. Qala Abul Mudhaffar As-Sam'ani, beliau menukil dari Abu Mudhaffar As-Sam'ani tentang apa itu takdir. Beliau mengatakan, sabilu ma'rifati hadzal bab at-tauqif. Masyaallah. Cara mengetahui bab tentang takdir. Kalau orang, gimana cara kita mengilmui takdir, mempelajari takdir? Caranya adalah beliau katakan at-tauqif minal kitab was sunnah duna mahdhil qiyas. Sudah, tauqif itu cukup beriman saja apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, jangan pakai qiyas. Jangan pakai qiyas. Kalau kita pakai qiyas apa? Yang kayak tadi. Kenapa sih dia sudah memperjuangkan Islam sejak puluhan tahun, mati-matinya tetap kafir? Kenapa sih yang itu kafir sepanjang tahun, ujung-ujungnya mati, ujung-ujung hidup mati muslim? Itu qiyas kamu itu, nggak bisa digunakan. Sudah iman saja pada Al-Quran dan Sunnah. Apa itu? Bahwasanya orang kalau Allah SWT sudah mentakdirkan, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Selesai. Beliau melanjutkan, duna mahdil qiyas wa mujarradil uqul. Yaitu jangan pakai qiyas, jangan pakai logika dalam masalah takdir. Cukup tauqif, berhenti. Cukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah.
Faman adala 'anit tauqif fihi, barang siapa yang tidak mau mencukupkan dengan Al-Quran Sunnah tadi, kan disuruh cukupkan Al-Quran Sunnah, jangan pakai akal. Barang siapa yang nggak mau gini, berarti mau pakai akal. Baik kan? Kalau yang nggak mau gini, berarti pakai apa? Pakai akal. Beliau katakan, dhalla wa taha fi bahril hayrah. Fi bahril hayrah. Maka dia akan sesat, tersesat, terombang-ambing di lautan kebimbangan. Gak tahu dia, gak akan ketemu hasilnya. Kenapa ya? Kenapa ya? Akhirnya ujung-ujung gak ketemu juga. Kenapa Allah memilih ini? Kenapa gak memilih itu? Kenapa Allah mentakdirkan ini? Gak mentakdirkan seperti itu? Gak akan ketemu. Berarti sepanjang hidup dia kan terus terombang-ambing dan tersesat. Walam yablugh shifa'an nafsi wala yasilu ila ma yatma'innu bihil qalb. Tidak akan pernah mencapai kepuasan hati. Gara-gara apa? Pakai. Tapi kalau kita pakai Al-Quran dan Sunnah, selesai. Apa itu? Taslim. Apa itu? Ketika ditanya, kenapa gini? Itu takdir Allah, selesai. Bukan urusan saya. Itu urusan Allah. Urusan saya adalah tahu perintah Allah, perintah Rasulullah, saya lakukan. Masalah Allah mentakdirkan gini, mentakdirkan itu bukan urusan saya. Puas jawaban seperti itu. Enak. Kalau kita setiap hari nyampurin urusan tetangga aja, hidup kita bimbang terus. Gimana tetangga itu besok beli apa ya? Kenapa beli ini ya? Kenapa tetangga itu belinya Sigra ya? Kenapa nggak beli Innova aja? Kenapa gini? Itu urusan tetangga kita masukin loh. Kenapa belinya Vario ya? Kan bagusnya Nmax. Kalau gini, loh ngapain kita urusan seperti itu? Anaknya kenapa masuk tata boga ya? Karena kan bagusnya kedokteran. Dia kan orangnya pinter. Yang antum mau seperti itu? Insya Allah stres tentunya. Itu urusan orang lain loh. Rahasia orang kenapa dia milih ini, kenapa milih itu, antum stres. Apalagi urusan Allah yang kita gak bisa nanya. Kalau orang lain masih kita bisa nanya, Bu kenapa sih milih ini, bisa-bisa kan nanya. Itu pun bisa kita stres. Nah itu ya, tetangga biasanya gitu kan. Kenapa milih ini, kenapa pilih itu? Kamu kan kaya, soalnya pilih ini, soalnya itu pilih itu. Kenapa milih ini, kenapa pilih itu? Yang beliau katakan ini gak akan mencapai suatu kepuasan, malah stres kita. Li'annal qadara sirrun min asrarillahi ta'ala allati darabat min dunihal astar. Karena takdir itulah rahasia Allah yang sudah dikasih hijab untuk tidak akan diberitahukan kepada kalian. Ikhtassallahu bihi, Allah mengkhususkan ilmunya itu bagi Allah sendiri. Hajaba wa hajabu an uqulil khalqi, Allah sudah menutupnya untuk bisa dicerna oleh akalnya manusia. Maka jangan pakai akal dalam ini, hancur akal antum, bimbang antum. Baik, kita cukupkan di sini insyaallah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.